Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di perkuliahan data wrangling dan materi untuk hari ini adalah identifikasi dan hapus data duplikat menggunakan software R. Jadi pendeteksian data duplikat dan juga penghapusan data duplikat ini adalah bagian dari pre-processing data. Biasanya kita kan akan mengecek adakah data yang hilang, ya, ataukah adakah outlier, misalkan. Kemudian selanjutnya ini adakah data yang terduplikasi. Jadi eh, data duplikat ini memang data yang seharusnya terdefinisi sebagai data yang terjadi kesalahan saat perekaman data ataupun pada saat penulisan data. Jadi ada beberapa eh, cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi data duplikat ini. Pentingnya satu dataset itu bersih dari data duplikat agar ini tetap bebas dari redundansi dan datanya akurat. Jadi, pengidentifikasian data duplikat ini juga bagian penting dari pre-processing di mana kita harus membersihkan data dari yang sifatnya duplikat gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Ada menggunakan Airbase, jadi tidak memerlukan package apapun. Ya, di sini Airbase ada dua fungsi. Yang pertama fungsi duplicate, di sini untuk mengidentifikasi elemen duplikat. Yang kedua adalah unique. Jadi kalau unique ini langsung mengekstrak elemen uniknya. Artinya yang duplikatnya ini langsung dibersihkan. Kita hanya ambil nilai-nilai yang unik saja. Kemudian selanjutnya menggunakan package. Package yang digunakan adalah di PLYR, ya, bagian dari tidyverse package juga. Dan fungsi yang digunakan adalah fungsi distinct. Ya, jadi fungsi distinct ini adalah langsung menghapus baris duplikat dalam bingkai data. Jadi ini mirip-mirip dengan unique. Ya, kalau unique berasal dari Airbase, jadi tidak menggunakan package apapun. Kalau distinct ini dari package di PLYR. Nah, di sini eh, remove duplicate data in R. Jadi ada tiga ya, ada duplicate, ada unique, dan ada juga distinct. Jadi ketiganya ini sama-sama digunakan untuk mengidentify dan juga kita bisa mempertahankan data bersih atau data uniknya tadi, ataupun kita bisa melihat data yang teridentifikasi duplikatnya ini data mana saja. Nah, jadi itu penjelasan awal mengenai duplikasi data yang eh, sangat mungkin terjadi saat tahap pre-processing data, dan selanjutnya kita akan bekerja menggunakan program R. Oke, sekarang kita akan bekerja dengan program R. Setiap mahasiswa dipersilahkan untuk buka eh, software R, kemudian ikuti apa yang ada di modul perkuliahan hari ini. Pertama, di sini kita akan buat data frame secara manual. Jadi ini adalah data frame yang berisikan 4 variabel. Ada name, ada maths, jadi skor matematik, ada science, ini skor science, dan ada history, jadi skor untuk history atau sejarah. Nah, ingat dalam membuat data frame manual, tentu kita harus menggunakan C atau komponen ya. Di dalamnya dimasukkan, ingat jumlah komponennya harus sama. Kemudian untuk yang sifatnya string kita berikan tanda kutip. Jadi kutip pembuka dan penutup gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nama dan juga nilai dari matematiknya, sainsnya, dan historinya. Kemudian kita coba run untuk student result ini. Nah, ini adalah data frame student result. Kita akan coba run juga. Data frame-nya, oke. Di sini ada 7 nama dari Rama.
Gema, Kiara, Liviza, Wafa, Fadia, dan juga Liviza. Di sini saya sengaja memberikan contoh yang sederhana terlebih dahulu untuk kita mendeteksi bagaimana si program ini cara kerjanya untuk mendeteksi data duplikat. Kita lihat nama yang sama adalah nama Liviza, ya. Di sini Liviza namanya sama. Kemudian lihat nilainya, nilai matematikanya sama-sama 9, ya. Kemudian nilai sainsnya sama-sama 8 dan nilai historinya sama-sama 7. Seharusnya Liviza yang ketujuh, jadi nama Liviza yang kedua di nomor ketujuh ini terdeteksi sebagai data duplikat. Ya, karena nilainya ini sama dengan nama Liviza pada urutan keempat. Sekarang coba kita gunakan fungsi duplicated. Nah, fungsinya duplicated, dalam kurung kita masukkan data frame student result. Jika kita hanya memasukkan data frame saja, artinya kita mendeteksi duplikat secara keseluruhan dari seluruh variabel yang ada pada student result. Nah, sekarang kita coba run. Nah, di sini akan menghasilkan nilai false or true. False ini untuk nilai di mana dia tidak terdeteksi sebagai duplikat. Untuk true ini terdeteksi sebagai duplikat. Kita lihat di sini false, 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 true. Terakhir, ini nilainya true, artinya nilai yang terakhir ini terdeteksi sebagai duplikat. Kalau kita lihat, nilai yang terakhirnya adalah Liviza tadi. Liviza dengan skor matematikanya 8, sainsnya 8, matematikanya 9, sainsnya 8 dengan historinya 7. Ini ternyata duplikat dari data yang ada pada sebelumnya. Dan untuk sum, ini untuk memperlihatkan banyaknya duplikat. Ya, di sini dilihat bahwa banyaknya duplikat adalah, sebentar, banyaknya duplikatnya adalah 1. Oke, sekarang kita coba ubah nilai Liviza pada baris ketujuh. Kita coba ubah salah satu nilai. Misalkan di sini saya ubah nilainya menjadi 9. Oke, kita coba run ulang dengan nama yang sama, tetap student result. Nah, ini kita buat data frame baru. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah student result versi terbaru ketika saya ubah nilai Liviza yang kedua. Ini nilainya historinya menjadi nilai 9. Nah, sekarang kita coba gunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi duplicate. Ya, jadi duplicate ini kita cek ke data frame student result, apakah ada atau tidak. Oke, ini adalah hasilnya, yaitu false, 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 sampai akhir semua false. Artinya apa? Artinya tidak ada baris yang terdeteksi sebagai duplikat. Jadi, pengertian duplikat di sini adalah sesuatu yang setiap kolomnya itu nilainya akan sama. Ya, karena Liviza yang terakhir atau Liviza di baris ketujuh ini punya nilai historinya 9, sedangkan Liviza di baris 4 historinya 7, maka baris 4 dan baris 7 ini diindikasikan tidak duplikat. Walaupun namanya sama-sama Liviza, matematikanya sama-sama nilai 9, sainsnya sama-sama nilai 8, tapi historinya beda nilai. Jadi historinya di sini Liviza yang pertama 7, Liviza yang kedua 9, maka dia tidak terdeteksi sebagai duplikat karena dianggap orang yang berbeda gitu. Jadi nilai yang berbeda. Jadi itu ya, cara pendeteksian duplikat itu kalau kita masukkannya whole, artinya seluruh data frame, maka seluruh variabelnya harus sama dalam satu baris. Berbeda satu saja, maka dia tidak akan terdeteksi sebagai duplikat. Oke, kita lanjutkan. Ini kita ubah lagi ke nilai awal supaya dia punya nilai duplikat. Nah, ini nilai awal. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nilainya sudah kembali ya ke data frame awal. Nah, sekarang kita gunakan unique ya. Kalau tadi sebelumnya duplicate hasilnya true or false. Nah, sekarang kita gunakan unique. Unique dalam kurung student result.
Nah, unik dalam kurung student result ini ternyata sudah melakukan tugas penghapusan langsung. Artinya hanya mengambil nilai-nilai unik saja. Apa sih nilai unik? Jadi nilai unik ini memang nilai yang unik berbeda dari yang lain. Artinya punya perbedaan pada setiap barisnya. Ya, yang pertama Rama, yang kedua namanya juga udah beda ya, walaupun mungkin nilai matematika, sains dan historinya sama, tapi ketika namanya berbeda ya maka dia juga tidak akan terdeteksi sebagai duplikat. Ya, jadi terdeteksinya sebagai unik. Kemudian ada Kiara, ada Liviza, ada Wafa, ada Fadia. Jadi ada 6 yang terdeteksi sebagai unik. Artinya ada satu baris yang terdeteksi sebagai duplikat. Sekarang fungsi yang ketiga ya, yang pertama ada duplicate, yang kedua ada unique. Nah, sekarang kita coba yang distinct ya. Nah, kita kembali lagi student resultnya kita lihat ada 7 nama. Kemudian kita lihat distinct. Nah, distinct ini sama dengan unique. Jadi distinct ini adalah fungsi dari package DPLYR tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil nilai yang berbeda atau nilai yang sudah tidak mengandung data duplikat lagi. Ya, oke. Selanjutnya ini kita kembali ke student result lagi. Kemudian perhatikan di sini eh dia memberikan tambahan. Yang pertama, memberikan definisi data frame yang akan dicek duplikatnya. Kemudian diberikan lagi tambahan perintah yaitu match. Match ini adalah salah satu variabel yang ada pada student result, yaitu variabel nilai matematika. Tandanya, perintah di sini adalah perintah untuk melihat apakah ada duplikasi atau mengambil nilai unik pada variabel matematika saja. Dan di sini ada dot keep all, ya, dot keep underscore all-nya true, artinya variabel lain yang selaras dengan baris distinct yang terpilih itu diambil. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini karena merujuk ke maths, jadi ngambil nilai unik dari nilai matematik. Jadi nilai matematiknya yang 7, ini diambilnya satu hanya Rama saja. Kemudian yang nilainya 8 sebetulnya ada Gema, ada Kiara, dan ada Fadia. Tapi di Kiara dan Fadia ini akan dianggap sebagai duplikat karena kita hanya bersandar pada nilai matematik saja di sini. Jadi yang diambil hanya Gema. Kemudian Liviza ini yang nilainya 9 ya, diambil hanya Liviza saja. Kemudian di sini ada Wafa dengan nilai 10. Artinya hanya ada 4 nama karena kita fokus ke nilai match-nya saja. Sekarang kalau keep all-nya dihapus, nah seperti ini, maka output yang dihasilkan hanya nilai match-nya saja. Ya, keep all-nya tidak dicantumkan tandanya, variabel lain tidak diikut sertakan. Kita hanya fokus ke variabel match saja. Sekarang coba kita ganti ke history. Nah, berarti kita ambil dari variabel history. Nah, di sini, history ternyata hanya menghasilkan satu nama, nama awal yaitu Rama, ya, di mana di sini nilai history untuk semua siswanya sama, artinya hanya terfilter satu yang unik nih. Jadi cuma Rama aja, ya. Nilai yang lainnya di sini ada Rama, Gema, Kiara, Liviza dan lain-lain tidak terikut sertakan karena kita hanya mengambil nilai distinct bersandar pada variabel histori. Oke, itu tadi contoh sederhananya. Nah, di sini mungkin ini di bagian selanjutnya ya. Di sini. Oke, sekarang kita lihat X di sini. X di sini ada di ini juga ya.
di modulnya, ini di modul halaman 2. X ini saya berikan nilai yang berbeda sedikit dengan yang di modul. Angkanya 1, 2, 2, 5, 4, 8, 3, 5 ya. Ini adalah vektor, jadi bukan data frame. Nah, kita deteksi duplikat pada X. Ternyata duplikatnya ini false, false, tapi yang ketiga true. Artinya yang ketiga adalah duplikat. Di sini berarti 2. Di sini adalah duplikat. Ya, karena sebelumnya sudah ada angka 2. 5 tetap unik, 4 unik, 8 unik, 3 ini unik, kemudian selanjutnya true, artinya dia duplikat lagi yang terakhir 5 di sini terdeteksi sebagai duplikat karena 5 sebelumnya sudah ada, ya. Nilai unik 5 sebelumnya sudah ada. Nah, perintah selanjutnya adalah X, dalam kurung ini duplikat X. Jadi, fokus ke angka yang menjadi duplikasi. Apa aja sih yang terduplikasi? Oh, ternyata 2 dan 5. Ya, kita ngambil nilai duplikatnya aja. Selanjutnya, di sini ada perintah tanda seru. Ini adalah kebalikan dari perintah duplikat. Kalau sebelumnya kita mau ambil nilai duplikatnya. Nah, sekarang kita mau ambil yang non duplikat. Jadi sebetulnya ini perintah sama dengan distinct sama dengan unique. Ya, seperti ini. Atau mungkin kita berikan unique X gitu ya. Nah, hasilnya sama gitu. Jadi unique X, distinct. Coba ya kita lihat. Coba distinct X. Oh, distinct apa to an object of class. Oke. Jadi untuk vektor ini memang bisa digunakannya menggunakan unique ya karena distinct berasal dari package dplyr. Oke. Kita lanjutkan ke yang data selanjutnya yaitu data iris. Jadi ini adalah data yang sering kita gunakan, datanya sudah ada di program R. Jadi kita langsung ubah dia atau sebelumnya sih sebetulnya sudah data frame ya. Tapi untuk memastikan kita di sini klik as table ya. Di sini as table iris. Oke. Kemudian kita lihat datanya. Jadi datanya ini terdiri dari 150 baris dan 5 kolom. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga spesiesnya. Nah, di sini ya, apa yang dilakukan? Artinya dia mendeteksi duplikasi pada data frame sepal length. Ya, ditambahkan di sini kenapa koma? Karena kita fokusnya ke setiap barisnya, bukan kolom. Jadi kolomnya kita kosongkan. Nah, di sini kita kasih nama SL1 ya. Di sini SL1 coba kita lihat. Nah, di sini ternyata ada 115 yang terdeteksi sebagai duplikat. Ya, jadi dianggap sama. Nah, sekarang coba kita lihat dari keseluruhan saja, eh tanpa kita bersandar pada variabel apapun. Di sini fokus ke my data saja. Coba kita lihat di SL2. Nah, SL2 di sini. Oke, ternyata duplikat untuk eh, data frame iris ini ada satu saja. Untuk spesies Virginica ini ada yang sama betul-betul sama gitu ya. Sepalengnya, sepalwidthnya, petaleng dengan petalwidth. Nah, untuk mengecek uniknya ya, uniknya tadi berarti perintah ini ya, ini diberikan tanda seru ya. Nah, ini SL2. SL2-nya sebanyak 149 tadi ya. Jadi ini adalah uniknya. Artinya kita mengambil nilai yang tidak duplikat. Ini sama saja dengan unik atau kita ambil langsung unique my data di sini. Nah, ini juga sama ada 149. Jadi perintahnya intinya sama ya. Di sini my data duplicate gitu ya dengan unique.
Oke. Nah, sekarang juga bisa dengan distinct. Jadi my data diberikan perintah distinct. Nah, ini juga menghasilkan data yang sama, hasilnya sama. Jadi 149 baris itu terdeteksi sebagai data bersih, ya, tidak ada duplikat. Kemudian di sini remove duplicate rows based on petal width. Tadi ya, jadi bersandar pada eh, apa namanya variabel petal width. Kita coba. Ternyata hanya menyisakan di sini 22 nilai unik. Artinya 128-nya terdeteksi sebagai duplikasi. Karena kita hanya fokus ke petal width ya. Nilainya kan banyak ya petal width ini. Sekarang kalau kita coba kedua variabel, artinya kita tidak bisa bersandar pada lebih dari satu variabel. Kita mau ngeceknya antara sepaleng dengan petal width yang sama dari satu variabel atau sorry, satu data frame yang sama, yaitu data frame my data ya. Kita lihat di sini. Jadi sepalengnya dengan petal width-nya, sepaleng dengan petal width di sini nilainya sudah unik, artinya tidak ada lagi yang sama ya. Ingat di sini dot keep all artinya menyertakan variabel lain. Kalau kita hapus di sini, nah seperti ini, maka hasilnya hanya sepaleng dan petal width-nya saja. Tapi karena kita ingin tetap mempertahankan data frame-nya, jadi kita sertakan yang lain. Oke, jadi ini keseluruhan isi dari modul di pertemuan 14, di mana kita membahas cara untuk mendeteksi duplikasi, kemudian mengekstrak duplikasinya saja, ataupun kita mengekstrak nilai uniknya saja. Semoga materi ini bermanfaat dan seluruh mahasiswa mencoba apa sintaks yang ada pada modul, dan untuk selanjutnya silahkan lihat lagi pada e-kuliah. Saya cukupkan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.